Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu terkait dengan pajak daerah dan retribusi di daerah. Nah, di dalam chapter ini kita akan lebih berfokus pada pajak bumi dan bangunan, kemudian ada BPHTB, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak provinsi, pajak daerah, retribusi, serta bea materai. Yang pertama terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Di dalam PBB, yang menjadi fiskus di sini adalah Pemda, pemerintah daerah. Nah, alur utama yang harus kalian pahami di dalam PBB di sini adalah wajib pajak. Ini akan memperoleh namanya SPOP. SPOP ini adalah surat pemberitahuan objek pajak. Biasanya didasarkan pada keadaan per 1 Januari. Nah, SPOP ini harus dikembalikan kepada Dirjen Pajak, kepada Fiskus. Itu di dalam waktu 30 hari. Kemudian nanti akan diterbitkan namanya SPPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. SPPT ini harus dilunasi dalam waktu 6 bulan. Nah, apabila SPPT ini tidak dilunasi, maka atau terlambat pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan. Jadi sanksi ini sama seperti sanksi di KUP yang kemarin kita sudah pelajari apabila ada keterlambatan pembayaran. Nah, kemudian apabila SPOP ini tidak dikembalikan di dalam jangka waktu 30 hari, maka akan ditetapkan atau dikeluarkan SKP, Surat Ketetapan Pajak. SKP ini terdiri dari SKPKB, di mana di dalamnya itu merupakan pajak yang harus dibayarkan yang berisi pokok pajak plus denda sebesar 25% dari pokok pajak. Nah, kemudian apabila SPOP ini tidak diisi dengan benar, maka akan diterbitkan SKP, Surat Ketetapan Pajak, yang terdiri dari pembayaran selisih kurang bayar, ditambah dengan sanksi denda 25% dari selisih tersebut. Saat terutangnya pajak. Nah, PBB itu terutang didasarkan pada kondisi per 1 Januari. Nah, maksudnya apa? Misalnya nih, Tuan Ali itu membeli tanah pada 1 Januari 2020. Kemudian pada 20 Agustus 2020, bangunan di atas tanah tersebut jadi. Nah, pada 2020 itu, Tuan Ali hanya membayar PBB atas tanah saja. PBB atas bangunan itu harus dilunasi pada 2021. Sehingga pembayaran PBB itu didasarkan pada kondisi per 1 Januari. Contoh kedua, misalnya, Tuan Ali itu membeli tanah per 1 Januari 2020. Di atas tanah ada bangunan, sehingga dia membeli tanah dan bangunan. Kemudian 10 Januari 2020 ternyata tanah bangunan tersebut itu kebakaran. Sehingga bangunan ini habis, yang tersisa hanya tanah milik Tuan Ali saja pada 10 Januari 2020. Nah, PBB yang harus dibayarkan Tuan Ali adalah tetap PBB atas tanah dan bangunan, meskipun bangunannya sudah hangus terbakar. Karena pada kondisi per 1 Januari 2020, di atas tanah Tuan Ali ada bangunannya. Nah, nanti di 2021, apabila bekas kebakaran itu tidak dibangun kembali, maka yang harus dibayarkan Tuan Ali hanya PBB atas tanahnya saja. Nah, contoh ketiga misalnya, pada 20 Agustus 2020, Tuan Ali ini membeli bangunan, tanah dan bangunan. Jadi 20 Agustus 2020, Tuan Ali membeli sepaket tanah dan bangunan. Nah, per 2020, Tuan Ali tidak membayarkan PBB-nya. PBB atas tanah dan bangunan yang dibeli pada 20 Agustus 2020 akan dibayarkan Tuan Ali di 2021. Karena pada 1 Januari 2020 Tuan Ali tidak memiliki tanah dan bangunan. Pada saat pembelian tanah dan bangunan, Tuan Ali hanya membayarkan BPHTB, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Tuh, jadi
PBB dibayarkan berdasarkan kondisi per 1 Januari. Nah, subjek pajak dari PBB ini adalah orang yang menguasai atau mengelola tanah dan bangunan. Contohnya apa? Tuan Ali ini mengelola tanah dan bangunan milik Tuan Budi tanpa adanya surat perjanjian sewa. Nah, yang harus menanggung PBB dari rumah dan tanah tersebut adalah si Tuan Ali, karena dia yang mengelola dan memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut. Nah, apabila kemudian Tuan Ali dan Tuan Budi ini bersengketa di dalam peradilan pajak, maka yang harus menanggung dari PBB ini adalah si pihak yang mengelola atas tanah dan bangunan tersebut. Nah, contoh kedua nih, misalnya Tuan Budi ini berada di luar kota. Kemudian dia memiliki tanah dan bangunan di Yogyakarta. Nah, tanah dan bangunan tersebut dikelola oleh Tuan Ali. Maka, atas pengelolaan yang dilakukan oleh Tuan Ali ini merupakan wajib pajak dari PBB. Nah, bagaimana dengan perhitungan PBB terutang? Untuk menentukan PBB terutang sendiri, Anda harus mengalihkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. DPP dari PBB adalah NJOP PKP, nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, untuk menentukan NJOP PKP sendiri, Anda harus menentukan NJOP-nya berapa, dikurangi dengan NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP di sini hanya diperbolehkan untuk satu objek pajak yang memiliki nilai NJOP paling tinggi. Besarnya NJOP TKP itu berbeda-beda di setiap regional, di setiap wilayah. Nah, jika didasarkan pada pasal 7 ayat keempat di Undang-Undang PBB, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, besarnya NJOP TKP itu minimal 10 juta untuk setiap wajib pajak. Nah, untuk NJOP TKP sendiri di Yogyakarta saat ini mencapai angka 20 juta. Untuk tarif PBB sendiri adalah 0,3% untuk pedesaan dan perkotaan, dan 2 kali tarif yang terutang itu untuk objek pajak mewah, yaitu kepemilikan atas tanah dan bangunan, dengan NJOP lebih dari 1 miliar. Kemudian untuk perkebunan, perhutangan, dan pertambangan. Nah, untuk PBB pedesaan dan perkotaan. Objek pajak di dalam PBB pedesaan dan perkotaan ini adalah bangunan yang dimiliki atau dikuasai baik oleh orang pribadi atau badan, kecuali di dalamnya adalah perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, yang dimaksud bangunan di sini adalah hotel, apartemen, pabrik, rumah susun, dan lain-lain di dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang meliputi di dalamnya adalah jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, kemudian air dan gas. Nah, ternyata tidak semua itu dikenakan PBB pedesaan dan perkotaan. Terdapat objek pajak dari tanah dan bangunan tersebut yang tidak dikenakan PBB pedesaan dan perkotaan. Yang pertama adalah objek pajak yang digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian PBB untuk melayani kepentingan sosial, ibadah, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional itu tidak dikenakan PBB. Kemudian digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional itu juga dikecualikan dari objek pajak PBB. Kemudian digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat untuk timbal balik. Dan digunakan oleh badan perwakilan internasional sepanjang dia tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi 6 hal tersebut itu dikecualikan dari PBB. Nah, terkait dengan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemda ini akan mengeluarkan SKPD apabila yang pertama, SPOP itu tidak disampaikan setelah wajib pajak ditegur tertulis oleh kepala daerah dengan surat teguran,
Yang kedua adalah pajak terutang itu lebih besar daripada jumlah pajak yang tertera di dalam SPOP, sehingga itu akan dikeluarkan namanya SKPD oleh Pemda. Kemudian ada fasilitas pengurangan PBB. Fasilitas ini pengurangannya meliputi pengurangan maksimal 75% sampai dengan maksimal 100%. Nah, siapa saja yang memperoleh fasilitas pengurangan maksimal 75%? Yang pertama adalah wajib pajak yang hanya memperoleh pendapatan berasal dari pensiun. Kemudian adalah wajib pajak yang kesulitan atau sedang mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas. Kemudian adalah wajib pajak yang memiliki penghasilannya rendah, dan yang terakhir adalah wajib pajak veteran. Dia mendapatkan pengurangan maksimal 75%. Jadi 4 WP tersebut mendapatkan pengurangan maksimal 75%. Nah, kemudian untuk WP yang terkena bencana alam mendapatkan pengurangan sampai dengan maksimal 100%. Jadi 5 WP tersebut itu adalah WP yang mendapatkan fasilitas pengurangan dari PBB. Nah, selanjutnya terkait dengan sanksi. Jadi di dalam PBB sendiri itu masih ada sanksinya. Yang pertama, apabila telat membayar, seperti yang sudah kita bahas di dalam ketentuan umum perpajakan, terlambatan pembayaran itu akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan. Kemudian untuk penerbitan SKP itu akan dilakukan ketika yang pertama adalah SPOP ini tidak diserahkan kepada Dirjen Pajak. Nah, akan diterbitkan namanya surat ketetapan pajak yang terdiri dari pokok pajak plus denda sebesar 25% dari pokok pajak. Kemudian apabila utang pajak itu lebih besar dari SPOP, maka akan diterbitkan pula SKPKB. Besarnya apa? Selisih kurang bayar ditambah dengan denda 25% dari selisih kurang bayar tersebut. Nah, untuk kealpaan sendiri itu nanti akan dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda 2 kali pajak yang terutang. Dan apabila kesengajaan itu adalah pidana kurungan 2 tahun atau denda maksimal 5 kali pajak yang terutang. Nah, atas SPPT dan SKP yang diterbitkan itu WP wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding. Keberatan ini maksimal diajukan setelah 3 bulan SPPT dan SKP ini diterima atau diterbitkan. Nah, alasan dari SPPT atau SKP itu diajukan keberatan, yang pertama misalnya apabila luas tanah ternyata tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah adanya penafsiran undang-undang yang berbeda. Nah, atas pengajuan keberatan tersebut, WP dapat mengajukan menunggu untuk keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan di sini ada 4. Yang pertama ada ditolak, kemudian tidak diterima, diterima seluruhnya atau diterima sebagian, dan menambah jumlah pajak yang terutang. Nah, apabila keputusannya itu ditolak atau diterima sebagian, maka atas pengajuan keberatan sama seperti di dalam KUP, WP ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%. Dan apabila nanti keberatan ini WP ini tidak puas dengan hasil keberatan, WP masih dapat mengajukan banding. Nah, di dalam banding, apabila hasilnya itu ditolak atau diterima sebagian, WP ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Apabila di dalam jangka waktu 12 bulan setelah pengajuan keberatan, WP ini tidak memperoleh jawaban dari Direktorat Jenderal Pajak, maka dianggap keberatan itu diterima. Kemudian kita akan masuk ke dalam BPHTB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB ini hanya dikenakan 1 kali pada saat melakukan pembelian. Pada saat BP memperoleh atau menerima hak atas tanah dan bangunan. Jadi,
pembeli atas tanah dan bangunan itu terutang pajak BPHTB, penjual atas tanah dan bangunan itu terutang pajak penghasilan final di dalam pasal 4 ayat 2 sebesar 5%. Nah, objek pajak dari BPHTB sendiri adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi di dalamnya adalah pemindahan hak atau perolehan hak baru. BP sendiri ini bisa memperoleh hak melalui kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, waris atau wasiat, penggabungan usaha, peleburan usaha, pengembangan usaha, dan melalui hadiah. Kemudian subjek pajaknya siapa sih? Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Macam-macam haknya ini bisa berupa hak milik, kemudian hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rusun, dan hak pengelolaan. Nah, yang dimaksud bukan objek dari BPHTB. Jadi, kalau tadi ada PBB, ini ada yang dikecualikan dari pengenaan PBB, seperti tadi apabila objek itu digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, untuk kuburan, kemudian untuk hutan lindung, kemudian ada juga digunakan oleh pejabat perwakilan diplomatik dan organisasi internasional, maka di dalam BPHTB sendiri yang bukan objek dari BPHTB ini ada pejabat perwakilan diplomatik, kemudian apabila perolehannya itu diperoleh oleh negara untuk menjalankan pemerintahan, dan apabila BPHTB itu dikecualikan untuk objek yang diperoleh oleh organisasi internasional, dan apabila orang pribadi atau badan itu melakukan jual beli itu biasanya tidak ada perubahan nama. Misalnya, Tuan A itu membeli tanah dan bangunan milik Tuan B. Nah, namun Tuan A ini tetap menggunakan nama Tuan B, sehingga pada saat jual beli itu dia tidak terutang BPHTB. Kemudian ada badan atau objek pajak yang memperoleh itu karena wakaf. Dan objek pajak atau badan yang memperoleh orang pribadi atau badan yang memperoleh objek pajak tersebut untuk kepentingan ibadah. Nah, rumus dari BPHTB sendiri itu ada tarifnya 5% dikalikan dengan DPP-nya. DPP-nya adalah NPOP PKP. Nah, NPOP PKP ini diperoleh dengan pengurangan dari NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Jadi tarifnya tadi 5% dikali dengan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Nah, apabila NPOP-nya itu lebih rendah dari NJOP, maka yang dijadikan dasar pengurangan adalah NJOP, yaitu 5% dikalikan dengan NJOP dikurangi dengan NPOP TKP. NPOP TKP minimal ini yang pertama untuk regional adalah 60 juta, untuk warisan, hibah, dan wasiat adalah 300 juta, untuk rumah sederhana sehat itu 49 juta, untuk usaha kecil mikro ini 10 juta. Nah, kalau tadi di PBB ada fasilitas pengurangan 75% dan 100%, BPHTB pun ada fasilitas pengurangan 50%. Biasanya ini digunakan untuk warisan, hibah, wasiat, itu mendapat pengurangan dari BPHTB sebesar 50%. Dan untuk BPHTB yang diperoleh oleh pemerintah atau negara itu BPHTB-nya adalah 0%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pajak provinsi. Di dalam pajak provinsi, Anda akan mengenal 5 pajak nih. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini umumnya dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Tarifnya ini beda-beda tergantung kendaraannya. Yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor ini seperti kepemilikan kendaraan untuk pertahanan dan keamanan, kemudian kepemilikan kendaraan untuk kereta api, dan juga untuk
kendaraan yang dimiliki oleh kedutaan atau perwakilan negara asing. Tarif dari pajak kendaraan bermotor sendiri bervariasi. Yang pertama, untuk tarif pajak pertama itu minimal 1%, maksimal 2%. Kemudian untuk pajak yang apabila kepemilikannya lebih dari satu itu dikenakan tarif progresif. Maka banyak orang untuk menghindari tarif progresif ini mereka menggunakan nama lain atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Kemudian apabila ada kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh TNI, Polri, Badan Keagamaan, Akuntan Umum, Pemadam Kebakaran, tarifnya itu minimal 0,5%, maksimal 1%. Kemudian untuk kendaraan berupa alat-alat berat, itu tarifnya minimal dan maksimal adalah 0,2%. Untuk bea balik nama, biasanya dikenakan untuk balik nama kendaraan bermotor. Tarifnya ini bervariasi. Umumnya untuk penyerahan pertama dan penyerahan kedua itu berbeda. Pertama itu biasanya 20%. Kemudian untuk alat-alat berat itu hanya di tarif 0,75%. Kemudian untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor biasanya dikenakan untuk subjek pajak yang mengkonsumsi kendaraan bermotor. DPP-nya adalah nilai jual bahan bakar sebelum PPN dan tarifnya adalah 10%. Untuk angkutan umum biasanya dikenakan 50% lebih rendah sehingga 50% dikalikan dengan 10% adalah 5%. 5% ini adalah tarif pajak untuk bahan bakar untuk angkutan umum. Kemudian untuk pajak air permukaan. Air permukaan ini biasanya adalah air yang tanpa penggalian, jadi misalnya air sungai, jadi air yang ada di permukaan tanah, danau, sungai, laut. Nah, yang dikecualikan dari pajak air permukaan ini adalah apabila dipakai untuk keperluan rumah tangga, kemudian dipakai untuk perikanan dan pertanian. Yang menjadi subjek pajaknya adalah orang-orang yang memanfaatkan air permukaan atau yang mengambilnya. DPP-nya adalah nilai dari perolehan air. Penentunya bisa dari faktor kualitas air, tujuan pengambilan, dan volume air. Besarnya tarifnya adalah maksimal 10%. Kemudian untuk pajak rokok ini biasanya dikenakan atas orang-orang yang mengkonsumsi. Jadi produsen atau konsumen dari konsumen rokok itu adalah objek pajaknya. Untuk wajib pajaknya sendiri adalah pengusaha atau produsen dan pengimpor rokok yang memiliki izin. Jadi mereka sebagai pemungutnya nih. DPP-nya adalah tarif cukai dan tarifnya adalah sebesar 10%. Nah, dari pajak rokok ini, 50% dari pajaknya itu umumnya digunakan untuk membiayai pelayanan masyarakat. Jadi, membiayai atau memberikan fasilitas di dalam masyarakat. Nah, masuk ke dalam pajak daerah. Pajak daerah ini ada pajak hotel. Pajak hotel itu biasanya dikenakan pada orang-orang yang menggunakan pelayanan atas jasa hotel. Tarifnya adalah 10%. Untuk pajak restoran sendiri, itu juga dikenakan untuk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang. Tarifnya itu juga 10%. Nah, untuk pajak hiburan, jadi hiburan yang kita dapat itu dipajaki oleh Pemda. Besarnya tarifnya itu berbeda-beda, antara 35% dan 75%. Untuk tontonan film, jadi kalian menonton di bioskop, kemudian ada pameran, sirkus dan sulap, biliar, golf, bowling, pacuan kuda, itu tarifnya 35%. Kemudian untuk kesenian musik, tari, busana, ada diskotik, karaoke, klub malam, kemudian ada panti pijat, refleksi, spa, fitness, itu juga tarifnya adalah 75%. Subjek pajaknya siapa? Penikmat hiburan. Wajib pajaknya adalah penyelenggara hiburan, jadi dia yang akan menyetorkan kepada pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya sendiri adalah penerimaan dari hiburan tersebut. Nah, masuk ke dalam pajak reklame. Reklame ini kalau kalian lihat di jalan-jalan itu
seperti billboard, kemudian ada selebaran, reklame, stiker yang melekat, itu adalah yang dikenakan atas objek pajak reklame. Yang dikecualikan ini seperti kalau kalian lihat reklame berupa TV, internet, radio, warta, kemudian ada logo di dalam produk atau merek produk, jadi label atau merek produk, dan ada nama usaha yang melekat di bangunan usaha, itu dikecualikan dari objek pajak reklame. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama ada reklame berupa TV, internet, radio, warta, kemudian label atau merek perusahaan atau merek usaha, dan nama usaha yang melekat di bangunan usaha. Subjek pajaknya siapa? Itu pengguna reklame. WP-nya adalah si pemilik reklame. DPP-nya itu adalah nilai sewa dan tarifnya adalah 25%. Nah, kemudian masuk ke dalam penerangan jalan. Biasanya ini digunakan untuk, jadi pajak atas penerangan jalan itu biasanya dikenakan atas penggunaan listrik, baik dihasilkan sendiri atau sumber lain. Tarifnya itu adalah 10% untuk penerangan jalan, industri migas itu 3%, dan industri yang dihasilkan sendiri adalah 1,5%. Kemudian untuk pajak mineral bukan logam. Nah, objek pajaknya adalah mineral bukan logam plus batu yang ada di dalamnya seperti asbes, batu kapur, batu apung, dan marmer, tarifnya 25%. Kemudian ada pajak parkir. Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir dan tempat penitipan. Pengecualian dari tempat parkir ini apabila diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian apabila tempat parkir itu diselenggarakan oleh kantor untuk karyawannya, dan yang terakhir apabila diselenggarakan oleh konsulat atau perwakilan luar negeri, tidak dikenakan pajak parkir. Jadi 3 ya, apabila diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian apabila itu diselenggarakan oleh kantor untuk karyawannya, dan apabila itu diselenggarakan oleh atau untuk dari konsulat dan perwakilan luar negeri. Subjek pajaknya adalah orang-orang yang parkir, dan wajib pajaknya adalah orang-orang yang punya parkir. Jadi kalau kalian parkir di amplas, itu biasanya terkena retribusi. Jadi untuk pengelolaan jasa parking itu juga terkena retribusi. Kemudian ada DPP. DPP-nya adalah penerimaan dari parkir dan tarifnya adalah 30%. Nah, untuk pajak air tanah, tadi kalau air permukaan itu yang ada di permukaan tanah, pajak air tanah ini adalah apabila perolehannya itu melalui penggalian, misalnya apa, sumur. Nah, pengecualian dari objek pajak ini apabila air tanah itu digunakan untuk rumah tangga, pengairan, dan perikanan rakyat, kemudian apabila digunakan untuk peribadatan. Jadi, di masjid itu penggunaan air tanah itu tidak terkena pajak air tanah. Subjek pajak dan wajib pajaknya adalah orang yang memanfaatkan air tanah. DPP-nya adalah nilai perolehan air tanah. Tarif maksimalnya adalah 20%. Kemudian ada pajak sarang burung walet. Biasanya ini dikenakan atas usaha untuk sarang burung walet, dan tarifnya adalah 10% dari nilai jual sarang burung waletnya. Kemudian ada PBB pedesaan dan perkotaan, itu masuk ke dalam pajak daerah, dan PPHTB pun juga masuk ke dalam pajak daerah. Jadi Pemda itu tidak boleh memungut pajak selain pajak A sampai dengan J. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam retribusi. Retribusi ini ada di dalam pasal 108 di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penyelenggara dari retribusi ini adalah pemerintah daerah. Ada 3 retribusi utama di sini. Yang pertama adalah retribusi atas jasa umum. Yang kedua adalah retribusi atas jasa usaha. Dan yang terakhir adalah perizinan tertentu. Kemudian yang pertama ada retribusi atas jasa umum. Jasa umum ini umumnya Pemda ini akan menyelenggarakan pelayanan yang diberikan kepada dari Pemda untuk tujuan kepentingan umum. Yang meliputi jasa umum, kalau Anda perhatikan di dalam pasal 108, 109, 110, itu ada retribusi pelayanan kesehatan. Umumnya ini pungutan atas pelayanan kesehatan
seperti puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang dikecualikan dari pemungutan atas pelayanan kesehatan ini atau dikecualikan dari retribusi pelayanan kesehatan adalah apabila pelayanan kesehatan itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta. Kemudian ada retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Jadi retribusi yang sifatnya umum itu biasanya dimasukkan dalam jasa umum. Retribusi pelayanan parkir yang dilakukan di tepi jalan umum disediakan oleh Pemda. Kalau tadi disediakan oleh swasta itu tidak terkena retribusi, tidak termasuk di dalam retribusi jasa umum. Kemudian retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan. Biasanya ini apabila ada pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemda. Kemudian retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian lalu lintas. Nah, untuk jasa usaha sendiri itu biasanya dilakukan atau disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan pemanfaatan kekayaan daerah dan pelayanan Pemda selama belum disediakan oleh pihak swasta. Jenis retribusi dari jasa usaha sendiri ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir. Jadi ini untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan atau dimiliki dan dikelola oleh daerah, kecuali yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan swasta, retribusi tempat penginapan, persanggahan, atau villa, apabila itu dimiliki oleh daerah, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh daerah, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produk usaha daerah. Nah, yang terakhir adalah perizinan tertentu. Yang tercakup di dalam retribusi perizinan tertentu adalah retribusi untuk izin mendirikan bangunan, retribusi untuk izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan atau pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Kemudian ada retribusi izin trayek, retribusi usaha perikanan, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing atau IMTA. Jadi itu yang termasuk di dalam retribusi untuk perizinan tertentu. Jadi ini berkaitan dengan izin biasanya untuk yang perizinan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Bea Materai. Dasar di dalam Bea Materai ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Nah, di tahun 2020 ini memang tarif Bea Materainya masih menggunakan tarif 3.000 dan tarif 6.000. Namun nanti di 2021 tarifnya adalah 10.000. Jadi yang 3.000 dan 6.000 ini akan dihapuskan. Kemudian apabila di tahun 2020 ini dasar dokumen yang dikenakan Bea Materai adalah minimal 250.000, nanti di 2021 dokumen yang terutang Bea Materai adalah minimal di angka 5 juta. Nah, dokumen apa saja yang dikenakan Bea Materai? Yang pertama ada surat perjanjian, akta notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh PPAT dan salinannya,
surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta, yang menyebutkan penerimaan uang, atau yang menyebutkan pembukuan atau penyimpanan dalam rekening bank, atau yang menyatakan jumlah saldo di rekening bank, atau yang berisi pernyataan bahwa hutang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi. Kemudian surat berharga seperti wesel, promise, accept, cek yang harga nominalnya melebihi 1 juta. Kemudian efek dengan nama dan bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Jadi untuk dokumen A, B, C, dan F itu terutang bea materai 6.000. Untuk dokumen D dan E itu bisa 3.000, bisa 6.000. Apabila nilai nominalnya itu kurang dari 250.000, dia tidak terutang bea materai. Apabila nilai nominalnya berada di angka 250.000 sampai dengan 1 juta, dia terutang bea materai sebesar 3.000. Dan apabila nilai nominalnya itu di atas 1 juta, maka terutang bea materai sebesar 6.000. Untuk cek dan billet, itu biasanya terutang bea materai sebesar 3.000, berapapun nominalnya. Kemudian untuk efek ini apabila harga nominalnya itu 250.000 minimal, itu tuh sampai dengan 1 juta, itu dikenakan bea materai 3.000. Kemudian apabila harga nominalnya lebih dari 1 juta, dikenakan bea materai dengan nilai nominalnya 6.000. Nah, ada dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai berdasarkan Undang-Undang Bea Materai. Dokumen yang pertama ini berupa dokumen surat penyimpanan barang, konsignmen, itu biasanya ada di pelabuhan. Kemudian surat angkutan penumpang dan barang. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan bukti bayar nih dari kalian naik travel atau agen perjalanan, itu tidak terutang bea materai. Kemudian bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Kalau kalian ke JNE atau JNT dapat bukti pengiriman barang, itu kalian tidak terutang bea materai. Kemudian ada ijazah. Jadi ijazah yang kalian terima dari kampus itu juga tidak terutang bea materai. Tanda terima gaji, slip gaji yang kalian terima pun juga tidak terutang bea materai. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. Tanda penerimaan uang dari intern organisasi. Jadi kalau misalnya dari penganggaran organisasi, dari keuangan pusat ini memberikan uang kepada bagian daerah cabang. Nah, dari uang yang diberikan dari pusat kepada cabang di dalam dokumen anggarannya itu tidak terutang bea materai. Kemudian dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya. Jadi kalau bank ini memberikan atau menyebutkan tabungan atau pembayaran uang tabungan itu tidak terutang bea materai. Surat gadai di pegadaian juga tidak terutang bea materai, dan tanda pembagian keuntungan dari efek itu juga tidak terutang bea materai. Nah, kapan saat terutangnya bea materai? Yang pertama adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Kemudian pada saat selesainya dokumen itu dibuat, dan apabila dokumen tersebut dibuat di luar negeri, dia mulai terutang bea materai apabila sudah digunakan di Indonesia. Nah, yang harus melunasi bea materai adalah pihak-pihak yang memperoleh manfaat atas dokumen tersebut. Daluarsa materai sendiri adalah 5 tahun sejak dokumen itu diterbitkan. Nah, seperti halnya dengan PPB dan BPHTB, bea materai apabila tidak dipenuhi berdasarkan undang-undang, dia akan dikenakan sanksi. Sanksinya bisa administrasi dan bisa sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi biasanya dikenakan apabila ada dokumen yang seharusnya terutang bea materai namun tidak diberikan materai. Sanksinya berupa 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang bayar. Misalnya, ada bea materai terutang itu sebesar 6.000. Nah, sanksi administrasinya itu 200% dari 6.000 yaitu 12.000 dan harus dilunasi pada pemeteraian kemudian sebesar 18.000. Sanksi ini relatif kecil apabila Anda melihat. Namun yang menjadi masalah adalah
perusahaan terkadang itu kan tidak hanya memiliki satu dokumen yang terlupa atau missing, tidak diberikan meterai. Bahkan kadang ada lebih dari 1000 dokumen atau 100 dokumen nih yang tidak dimeteraikan. Nah, apabila sanksinya untuk satu dokumen yang tidak dimeteraikan adalah 18.000, apabila Anda memiliki 100 dokumen yang tidak dimeteraikan, berarti Anda sudah terkena pemeteraian kemudian atas sanksi itu sebesar 1.800.000. Sehingga kalau Anda melihat nilai ini relatif kecil, iya memang kecil, tapi perusahaan tidak hanya memiliki satu dokumen, ada banyak dokumen yang harus diberikan meterai. Sehingga yang terlihat kecil nantinya akan menjadi besar. Kemudian untuk sanksi pidana ini dikenakan apabila ada pemalsuan nih dari meterai tempel, kertas meterai, dan tanda tangan. Kemudian apabila ada penjualan meterai palsu, dan apabila ada pelunasan meterai dengan cara-cara yang tidak disetujui oleh undang-undang. Biasanya adalah penjara 2 tahun. Nah, cara pelunasannya bagaimana? Cara pelunasan dari meterai ini ada cara biasa, yaitu melalui meterai tempel dan kertas meterai, dan cara lain itu bisa melalui mesin tera, teknologi percataan, dan sistem komputerisasi. Nah, ada cara lain, yaitu dengan pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian ini biasanya dilakukan oleh pihak pemotong, biasanya oleh kantor pos ini. Nah, pemeteraian kemudian itu biasanya dikenakan atas dokumen yang tidak diberikan meterai. Jadi dia harus membayar sanksi, itu juga pelunasannya dengan pemeteraian kemudian, serta untuk dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia. Itu pelunasannya dengan pemeteraian kemudian. Kalau dokumen yang dibuat di luar negeri tapi tidak bertujuan untuk digunakan di Indonesia, maka dia tidak terutang bea materai. Tapi apabila dokumen tersebut dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, maka terutang bea materai. Nah, apabila dokumen yang dibuat di luar negeri tersebut baru dimeteraikan setelah digunakan, maka akan terkena sanksi administrasi sebesar 200% dari bea materai yang terutang tadi. Oke, sampai di sini terkait dengan PBB, bea materai, BPHTB, pajak dan pajak provinsi, pajak daerah, dan retribusi daerah. Oke, sekian untuk materi dari hari ini di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk adanya pertanyaan atau pembahasan, nanti kita akan lanjutkan di kelas. Dan sampai bertemu besok. Tuhan memberkati dan have a good day.